Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadul karim, al-azizur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedaya puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing wekdal enjang menika kula panjenengan sedaya sesarengan rawuh wonten ing masjid menika kagem taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Kalau wau sampun pun bika ganti kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Zidna uluman warazaqna fahman. Nggih menika tambah ngelmi-ngelminipun nanging ugi pun tambah menapa kefahamanipun. Para jamaah ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah, setunggalipun piwucal pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba belajar tentang terkait kalian tazkiyatun nufus utawi tazkiyatun nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki may yasha. Sekiranya bukan karena fadilah dan rahmat Allah, niscaya kamu sekalian tidak akan mampu membersihkan dirimu selamanya. Akan tetapi Allah yang akan membersihkan bagi siapapun yang dikehendaki. Ibu bapak, mireng niki wau ingkang kita aturaken. Mireng. Mireng napa mirengaken? Soale beda derajat iki. Wau ngaos ibu-ibu nggih. Mireng mboten nggih, mireng mosok ngaos kok mboten mireng. Napa sing diaturke? Ambuh wanika napa. Nah, kalimatipun menika mila pun sebataken subjek pribadi kita harus aktif. Ruhaniyah kita harus aktif. Kados dene menawi wonten pitakenan sampun salat, sampun kepanggih kalih sinten? Kalih sinten nggih? Kalih Yukromo, Pak Baijo, kan begitu kalimatnya. Kapanggih Gusti Allah mboten? Mboten dulu. Di mana posisinya? Lono pun sebat salat menika menawi miturut lughah ingkang kawula pahami, bahasa yang dipahami, as-shalah bi makna silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabb. Jadi kalau orang salat itu adalah sambung dan bertemu antara hamba kepada Allah. Sambung, silatun, silatur rahmi. Menika kalimatipun menyambungkan rahmat. Silatun ilallah salatun. Terus pun sebat sholat as-sholah bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabb. Para jamaah
Tadi kita sebutkan sekiranya bukan karena fadilah dan rahmat Allah, niscaya kamu sekalian tidak akan mampu membersihkan dirimu. Ya. Kenapa? Kecuali atas kehendak Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki mayyasa. Tetapi yang membersihkan adalah Allah. Konate mireng kalimat rikolo Kanjeng Rasul berkehendak untuk memohonkan ampun kepada pamannya Abu Thalib menjelang wafatnya. Jadi, kenapa? Beliau yang menjaga keberadaan baginda Rasul. Tetapi pada akhir hayat ketika berkehendak dalam tanda kutip, kalau wastani dalam tanda kutip, berkehendak untuk mengislamkan, ya, monggo menawi ada tafsir yang lain, maka akan disebutkan menapa kalimatipun, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasa. Kalimatipun gagas maten. Sak temene seliramu ora bisa menehi pituduh marang wong sing tok kehendaki, ananging Allah kang paring pituduh marang wong sing dikersakake. Paham nggih bab menika? Sehingga tidak ada lagi kalimat orang itu akan memiliki efek sisi magnetis sekalipun keluarga bila tidak berkenan untuk bertaslim kepada Allah. Misalipun berkaitan, ya ora nyaman aku kok melu karo ponakan, ya ora nyaman aku kok melu ro anak, ya ora nyaman. Kalimat-kalimat ini tidak dibenarkan. Siapapun orangnya, ketika dia memberikan kebaikan, duduhke perkara sing apik, kita tidak boleh menolak, tidak diperkenankan. Ada sikap anania, keakuan, asobiyah, kekelompokan. Kayak apa gendirani, kayak roto abu-abu, moh aku rabu-abu kok. Pokoknya aku ra gelem. Nek podo genderaku aku gek gelem. Menika mahjuban. Napa? Tertutup. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ingkang asring kula panjenengan aturaken. Ya Allah, ya Rabb. Mugi pun nedahaken kula wonten ing margi ingkang leres. Tunjukkan ya Allah, ya Rabb, ke jalan yang lurus, yang mustaqim. Permohonan itu dijawab oleh Allah, bisa dalam bentuk keadaan, bisa dalam bentuk ilham, i'lam, sari'ul khafiyu, bisa dalam pengertian, pemahaman, bisa melalui orang lain maupun alam raya yang memberitakan kepada dia. Pramila kalau ada orang yang memberikan menopo tasri, koreksi, sekalipun anaknya kecil, bapak kalau wau ingkang pun aturaken klentuwe, oh iki sapa le kok wani-wani niru wong tua, ndak diperkenankan. Padahal dia menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang positif. Pramila para jamaah, dari ayat yang menyampaikan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki mayyasa, bahwa yang mampu untuk bikin pribadi ini bersih, bening, itu tak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada pertanyaan, kinten-kinten ibu-ibu, bapak-bapak pernah ruwet boten ing panggesangan ngaten menika? Kok lehanggih mantep. Ya. Itu diundang atau datang sendiri? Datang sendiri. Sen kudu ngoten niku napa mboten? Ayo. Loh, nek ra dikranani ngoten niku, le juang panjenengan ngedoi marang perkara Allah kepiye? Aku wis kepenak, wis dijatah Gusti Allah nang swarga. Aku rasa dadak. Coba kalimat itu. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
itu ada predikat pribadinya tanha, bagaimana ngedoi nyingkiri marang perkara sing fahsya wal mungkar, ada daya aku kudu gelem nglawan marang pribadiku sing onone mung hawa nafsu. Tapi pun katosaken wonten ayat Al-Qur'an ingkang negasaken innan nafsa la ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi. Yeti ana ing jiwane menungso iku dalam diri manusia la ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi. Tansah ngajak marang perkara kang ala kejaba sing dirahmati dening Gusti Allah. Sehingga daya-daya negatif itu sudah dimiliki oleh manusia. Mbok arep kon duwe karep kepiye wae, menawi Allah belum memberikan jalan tidak bisa. Aku ki ngaji bendino ket biyen ket saiki kok salat isih memeng, coba kalimatnya. Kalimat memeng, kusala, kaslan itu siapa yang membuat? Ya. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sungguh munafik itu adalah penipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tapi ditipu balik oleh Gusti Allah. Jadi munafik itu tipenya seorang penipu. Kalau panjenengan klebet piranganipun munafik atau bukan? Mugi-mugi. Kalimatnya ada kalimat mugi-mugi. Iya. Ada apa namanya? Ada harap kita kepada Allah. Lalu gimana apa? Ya, wa huwa khadi'uhum, mereka itu yukhadi'unallah, penipu Allah. Lebih ngatos-atos para jamaah, ibu bapak, kita itu seling terlena. Saya sering menyampaikan, boten namung panjenengan pribadi saya, ketika sudah menghadap kiblat, lebih jenengan takbir Allahu Akbar itu sowan datang Allah betul. Ananging anggenipun matur Allahu Akbar niku apalan po metu saka ruhaniyah panjenengan gek ngagungake Allah. Ayo. Lho otomatis niku jenengan nyapu niku kul Allah rasa dieling-eling wis mlaku dereng. Mboten dereng. Sampeyan karo joget utawa karo temandang kul Allah rasa diapal wis mlaku dereng. Ning seliramu maca kul huwallah kuwi saka makna ruhaniyae metu apa ora? Poming metu saka apalane? Apalan. Nah, kita tidak menyalahkan tentang apalan, tetapi bagaimana ruhaniyah kita berbicara langsung kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Ketika detak ruhaniyah kita bicara begitu, dahsyat pribadi itu sedang taslim kepada Allah. Loh, kinten-kinten ngaten apa mboten? Ngaten apa mboten? Seharusnya demikian tidak. Ketika panjenengan nawa itu punya niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, Anda paksa duweni greget, seliramu duweni greget sing kok sengguyung nggo amal. Ingkang ngagem usolli fardel, ingkang wonten ing batosipun aku niat salat, aku bakal ngadep sama Allah. Kalimat aku salat itu berarti diri aku itu sedang berhajat untuk sholat. Apa? Liqa'a rabbi, silatun, bertemu, sambung antara pribadi kepada Allah. Ning sik-sik kelingan, kowe mau sholat ora? Ya salat kok ke masjid kok. Kan kalimatnya begitu. Ketemu Allah ora? Ora tak pikir masalah ketemu. Sing penting patang rakaat rampung. Malah mau aku anggone salat ki malah kelingan sing ilang ki ketemu jos ya salat iki, coba. Coba kalimat jos ya salat. Ini kekeliruan enggak kalimatnya? Coba. Ada silatun walikoon, ada proses bertemu, ada proses sambung. Itu seperti kita sedang ngaji begini. Nilori kalau wonten jamaah yang sahabat ngendikan, saya sering diam dulu. Aku tak ngenteni ngendikan rampung durung. Apa? Sebab pribadi ini lagi ngendikan sambung karo kancane. Nah, ketika menghadap ke sini, ada silatun waliko, ada sambung dan pertemuan antara apa yang kami sampaikan dengan ibu semuanya. Ma kharaja minal qalbi dakhalal qalb.
Kalau ini keluar dari wilayah ruhaniah hati kami, bisa masuk ke dalam hati ibu bapak semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Reget-reget perkara kanepson lawamah amaroh itu menjadi pakaian. Illa marohimarobi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, golek rahmati Gusti Allah niku sing awake dhewe duweni kudu memaksa diri, perlawanan, jihadun nafas. Kalimatipun nate mireng roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari peperangan yang kemudian disebut dengan jihadul asghar, jihad yang kecil, ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang paling besar. Apa? Jihadun nafas. Apa? Perang ngelawan marang hawa nafsu. Milo nyun pangunten datang para bapak ibu, ini kalau yang datang para bini sepuh, kinten-kinten purun mboten kalau saya sebut bini sepuh. Kalau sing ra ikhlas, sampeyan yo ngenyek dumeh jenengan isi enom po. Siapa yang bilang enom? Iya. Kita sama-sama mbok pilih jenengan isi ireng kula wis putih. Usia 50, saya 53. Mila para jamaah, menika perlu ingkang kula panjenengan pahami. Proses untuk rajiun ilallah, berpulang kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasa. Kau tidak bisa bikin orang itu dapat hidayah, tetapi Allah yang kasih hidayah. Nanti kepanggih orang ini yo anak kiai kok tumindai Allah, kan nggak ada otomatis running begitu tumi anak kiai kemudian jadi baik. Tetapi ternyata ada dalam ketidakbaikan yang tersimpan itu ternyata menjadikan dia dewasa, ngrumangsani nek wis mentok saka perkara-perkara sing ra iso diudari, baru dia mencari proses perpulangan. Aku golek kepiye atiku ki mek tentrem. Aku kepingin bagaimana persoalanku terakhiri. Itu. Maka dia kemudian kembali kemana? Ke Allah. Gusti, menika kelentupan si kula kelentu, saya keliru dalam hidup ini. Kebal hidupku, kanepson, ingin menang sendiri, anania, asobia, kekelompokan, keakuan, masih mendominasi diri. Bagaimana perpulangannya ya Allah? Ketika wis mentok, kayak ngerasake, baru dia menjadi orang yang kemudian disebut dengan berhijrah ilallah. Ibu bapak pernah melihatkan ada potret-potret orang yang mereka itu memiliki ego, buh dadi brandal, buh dadi gali, buh pencopet, buh pembunuh, dipenuhi dengan tato, kemudian ketika berangkat umroh, haji, dengan pakaian ikhram, tampak tato itu bertebaran. Apakah kemudian itu disebut penghalang untuk menuju Allah? Tidak. Tetapi itu masa lalu yang masih tertera. Mulane nek kagungan putra utawi ibu bapak ingkang belum tidak memiliki tato, jaga jangan sampai bertato. Soalnya ibu-ibu barang niku ya wis do bertato lho. Kok Pak Mas Rusi pirsa delok-delok teng YouTube niku warna-warna tatone dek ngendi-ngendi wae karepe nganggo apa? Rumangsane nek delok tato yo kesengsemu tambah kok. Berapa lama rasa kesengsem itu bisa terjadi? Ibu bapak, kesengsem, takjub, ajib tuh, begitu kalimatnya. Takjub, takjub niku napa? Gumun. Ya, seperti itu. Kegumunan kula panjenengan kepada wilayah keduniaan ini harus beralih kepada kegumunan kepada wilayatullah, wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ana wong pinter nyok gumun ya, ning ana wong alim ra tau gumun. Coba. Yang untuk menuju kepada Allah itu tentang kepinterannya atau kealimannya? Alim. Alim itu ya hasan memiliki kebaikan dalam pribadinya. Mila menawi pun sebataken tadi, bagaimana prosesnya adalah
kalimatipun mendekat kepada Allah. Fattabi'uni. Kalimatipun menapa? Ayat yang sebelumnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Terus ya, fattabi'uni uhbibkumullah. Tapi pun ralat kalau keliru ya. Kalau pun if yuhbib. Ya. Jadi kalau kamu sekalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, lajeng fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimatipun, kalau kamu sekalian mencintai Allah, maka mengikuti aku. Sinten ingkang ngaturaken? Allah. Kepada baginda siapa dia mengikuti? Baginda Rasul. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai pribadi. Jadi prosesnya itu adalah fattabi'uni, beritibak kepada Rasulullah. Sama nih ngeten. Nek wis ngaji pirang puluh tahun ra ono kaceke. Ayo. Pirang puluh tahun tadi prosesi waktu. Tetapi jihadnya itu akan mendapatkan nilai. Ora iso kok njuk ujug-ujug, tahu ujug-ujug enggak? Ya. Iya. Bagaimana bisa ujug-ujug? Masa kayak balik tangan? Bahkan orang yang pernah punya keterpesonaan kepada hijab, kepada napa jenengane kudung, niku kadang kalau mengikuti tren ada, selisih berapa hari lagi wis kesel aku kudungan. Kenapa? Karena dorongannya bukan dorongan tentang masalah ruhaniah, tapi hanya terkait masalah tren, kecenderungan. Wong tumindak Allah sing dodolan piye ono sing do kudungan. Ya, kalau sekarang dunia maya, kita ngaji pun ada dunia maya, wilayah-wilayah yang kemudian bisa menerjemahkan itu diantaranya. Maka prosesnya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi mau membawa contoh itu kok dilalahnya ini menapa? Tergesa-gesa, menika tidak terbawa. Menika ngeten. Mbak bilih menawi wonten haji sampun nggih Pak kita aturaken. Ada jemaah haji ini niku IP kemudian bilih nanti kita bertemu ya. Yang namanya magnet nek basa Jawane ya wesi berani. Itu punya daya tarik yang luar biasa. Betul betul. Nah, daya magnet ini kalau kita gambarkan sebagai induknya. Betul. Ketika ada besi niku nek DE orisinal besi didekatkan itu akan semakin tertarik. Betul enggak? Ning nek doyo besine kok rada mambu-mambu aluminium, niku kira-kira daya tariknya kuat atau lemah? Lemah. Semakin dijadikan besi, semakin dia akan tertarik semakin kuat. Paham ya? Nah, ibaratnya nek wong ki wis gelem ngresiki awake dhewe, cerak nang Gusti Allah ki kaya semedote ati bakal konek sambung marang Allah kuwi ana. Ning nek dheweke duweni kesombongan, keakuan, itu ibarat besi yang tidak murni, akan sulit sekalipun dia mendekat kepada Allah, akan tidak memiliki wilayah-wilayah ruhaniah karena keengganannya. Nah, saat ini pun atur nggih. Mirip ndak orang-orang nifak, orang munafik. Gelembangkan ning masjid, ning ming karepe yuraun supaya disawang karo wong liya. Atine wegah. Coba. Munafik ini bebayani loh. Betul enggak? Kalimatipun sampai disebutkan inna fi darkil asfali minan nar. Papane kuwi ning intipe neraka. Bahkan ketika kita sebut tadi pada ayat yukhadi'unallah, dia penipu Allah. Ayo. Ya Allah, aku mau kok rada munafik ya. Aku madhep kiblat kok ning tak eling-eling pasar Godian gitu kan. Jenengan nanti menyalahkan saya. Kok jenengan wantun nyebut munafik?
ojo ngantek kepleset nang sifati wong munafik. Wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik itu kalau berdiri salat itu malas. Ayo. Ini kan evaluasi di dalam rasa. Terus boten. Waduh ya Allah. Aku piye kok isih aku tersinggung nek ngaji ngono iki misalnya. Lho niki kritik bukan hanya panjenengan, termasuk pribadi saya. Ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Berdiri sholat itu masuk kategori yang kusala, kaslan. Yang ketiga, yuraunan nas, hanya pamrih mek ditelok ruwong liya. Ayo. Sing ping papat, wala yadhkurunallaha illa qalilan, ndak mau berzikir kecuali setitik kelepat. Ayo, kita bukan warga kelepat nih. Kelepat itu apa? Ya. Kan sing penting wajib. Ngapa kok kowe datang ngakuan aku? Wajib wis kok. Mboten oleh ngeliling ngoten niku. Ya. Kita tetap harus bermuqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti magnet yang kita gambarkan para jamaah, kalau besi tidak mengandung unsur-unsur aluminium misalnya, seperti orang yang hatinya sudah berpasrah, mendekat kepada Allah dengan kedekatan berkali-kali, subuh, duhur, asar, maghrib, duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, bola bali, tazakur, terus. Kira-kira besi ini mengandung daya magnet tidak? Kok urung sambung? Tak baleni. Ono magnet cerai wesi. Kan saya wesine resik, kowe daya magnetisnya gede. Ning nek unsur-unsur wesine rada ora ana, kuwi ora akeh le kesedot, betul enggak? Betul. Semakin tak cerake, tak gathukke, kaya dene sliramu, gathuk subuh, gathuk zuhur, gathuk asar, gathuk maghrib, gathuk ngisa, ba'diyah, qobliyah, duha, tahajud, saum lan sak piturute, kira-kira seperti besi yang didekatkan tadi berkali-kali, ada daya magnetnya tidak? Ada. Pertanyaan ini podo kali wau mboten? Lha iso nyambung kok gek saiki? Nganggo mikir. Gek kula teke kebanteran. Mulanya ini perlu kita pahami. Kedekatan yang berkali-kali kepada Allah itu daya ilahiyah, kuasa ilahi itu ada. Paham ya? Coba, orang masuk surga itu apakah karena prestasi amalnya? Ayo, hati-hati. Ngaji pemula sama ngaji yang tidak pemula beda ndak? Ayo. Nek tak atur ngeten jenengan le jawab nganggo sing endi? Masuk surga itu karena amalnya atau lainnya? Rada pinter. Padahal nek takoni lainnya wis gaduh apa durung? Apa lainnya itu? Rahmatnya. Di hadis qudsi kan demikian, betul enggak? Itu luar biasa. Loh, nek ngoten aku rasa ngamal. Ini keliru. Bagaimana kau bisa dapat rahmat kalau tidak mau beramal? Daya magnetis yang kau dekatkan kepada Allah, tadzakur lan sak piturutnya, itu yang kemudian pribadimu memiliki wilayah-wilayah yang dikehendaki Allah. Tanganmu, ucapanmu, langkah kakimu, fikrahmu, barangkali termasuk adalah muatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih nek seliramu ora tau gelem caket, ndak mau dekat, bagaimana sisi ilahiyah ada dalam pribadimu? Terus boten. Piye ono magnete nek sliramu ora dicerake karo wesi berani. Terus boten. Coba kemarin saya sempat sampaikan ada menapa naminipun kalimat yang barangkali tepat kalau digunakan untuk kita sampaikan kepada orang lain.
Apa kalimat itu? Adalah orang-orang kafir itu, paham, tidak bisa membaca kitab Al-Quran. Rasa ngeyel sih, ngeten iki. Lu nek wong ngeyel, kalian tuh Pak, walah, kekritisan gue. Ya, orang kafir itu tidak membaca kitab Al-Quran. Dan dia tidak tahu isinya. Akan tetapi, dia membaca dari ayat-ayat yang telah kau wujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatanmu. Terus betul? Terus ya? Rindik-rindik ya? Juga perkataanmu. Itulah ayat-ayat ilahi yang telah terejawantahkan dalam pribadimu. Maka, apabila pribadimu tidak mencerminkan ayat-ayatnya, berarti engkau bukan sang pembaca dan pengamal ayat-ayat Al-Quran. Apalagi engkau enggan diingatkan dengan kebaikan-kebaikan akan ayat-ayatnya. Bahkan engkau pun menolak apabila ada orang yang mengingatkanmu dengan ayat-ayatnya. Ayo, inilah ayat-ayat yang tidak terbaca oleh mata, tetapi terbaca oleh hati siapa saja yang menyaksikan dalam kehidupan kita. Milo rikolo kepanggih kalian jamaah di Masjid Al-Huda ini kok rasane ayem. Le ayem ki mengkodo taat-taat potek wis tuwa-tuwa. Kenapa? Semakin tua kan proses kembali semakin dekat, betul enggak? Bahkan tidak tua pun kembali, betul enggak? Karena dicintai oleh Gusti. Milik Allah bukan? Milik Allah bukan? Kita memiliki tidak? Inna, sesungguhnya kita semuanya, betul enggak? Lillahi, apa? Miliknya? Bener buatan kalimat itu? Jenengan ngrumangsani duwe pondok Gusti Allah. Nek dijaluk karo sing duwe jenengan lega apa ora lega? Hah? Lilo. Lilone mergotek ngaji pote kepeksa. Nah, lillahi miliknya Allah wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya kemana? Allah. Ini proses yang harus kita mau dekatkan. Seprono seprene kita berusaha bil jiddi wal istihad, itu justru dorongan kita memaksa diri itu punya nilai. Kalau nanti ngaturakan kepada jamaah seperti ini, mudah-mudahan tidak keliru saya mencoba untuk mendekati. Kalau kita dengar orang kafir, itu kadang-kadang di Indonesia kebacut kalimat kafir itu kita ngelarani. Padahal kafir itu kan cover, kafir itu kan tertutup, betul enggak? Nek kebuka jadi orang kafir, betul enggak? Islam, kui pasrah, selamat, betul enggak? Nek non-Islam, non-Muslim, ora selamat. Ora selamat, karo ketutup, kira-kira sing isih mungkin iso kebuka, karo sing ra selamat milih pundi? Jenengan ajeng nyebut non-Muslim ras bakal selamat, oke ketutup kira-kira. Enteng budi. Tetapi sekarang suruh nyebut non-Muslim daripada kafir, betul enggak? Para hadirin, engkang Muslim dan non-Muslim, engkang selamat kalian boten selamat coba kan. Tetapi kalau yang kafir, neng kok ora kepenak nyaman. Itu kebacut ke bawah ke Indonesia itu dalam bentuk kalau kafir itu seolah-olah sudah apa namanya menjilat. Tetapi Al-Quran ini menyebutkan Allah Ta'ala innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum. Coba jenengan mau ngoten niku wis mlebu ning ati kok nggih krungu lafat ketok. Wah berarti kuwadoh mboten. Yo sithik mboko sithik ora masalah. Sungguh orang kafir itu sama bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak sama saja. Sebab kafir ketutup.
Betul betul. Khatamallahu ala qulubihim. Apa? Kaya dikunci mati atine. Gitu? Wa ala samihim. Pangrungone. Krungu ning ra ngrungokke ayo. Medeni mboten. Wa ala absarihim. Apa? Penglihatannya. Iki ditutup, dikunci, iki ditutup, iki ditutup. Lihat weruh krungu ngrasake nang endi, betul enggak? Itu kafir. Tetapi kalau munafik, tadi disebutkan, jadi nek kafir itu jak ngopo-ngopo ya wis nolak. Tetapi kalau munafik, nifak, kalau napa ibu-ibu sering ngaji biasanya udah dikasih tahu ayat kemunafikan as-salasah ada 3. Idza haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, kan begitu biasanya. Pun apal tau telu napa? Kata dusta, kawin ngapusi, wa idza tumina dipercaya, khianat, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ya. Iku ayate tondone. Tadi disebutkan lagi di ayat lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguh orang munafik itu adalah penipu bukan hanya manusia, penipu wani ngapusi Gusti Allah. Ayo. Wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala napa? Nek ngatik salat dheweke males. Halo. Sing ping 3 yuraunan nas, hanya pamrih supaya dilihat orang. Yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mau berzikir kecuali sedikit. Nah, nek era munafik piye? Ojo ngapusi Gusti temenanan. Tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, wa amalun bil arkan. Ning kene iki ana kaya sliramu duwe katresnan, itu detak ruhaninya ada, mahabbahnya ada. Ya. Qaul yang kau katakan sesuai dengan hati ketika hati sudah ke Allah. Amal juga sinkron demikian. Ya. Itu diantaranya. Itu nggih. Jadi dia itu tidak penipu. Ketika dia malas, ayo, nek malas pripun? Supaya ora munafik. Bagaimana? Apa? Lihat kan di sini. Lihat apa tadi? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah qasdu syai', ada maksud, ada penyengajaan dalam diri disengkuyung dengan amalan. Niat tak lawan sikap males kuwi. Nanti mboten ibu-ibu melawan males. Nanti mboten kalah wong lawan. Kepenak nglawan kok kepenak ngalah. Nek kalah sliramu bakal kejeblos nang wilayah apa? Coba. Dasar enggak kalimatnya? Iya lawan. Males tak lawan males ini. Supaya apa? Supaya dapat memasuki wilayah taslim. Ayo, ini perbuatan amalia. Maka ini yang disebut dengan jihadun nafsi. Ketika kembali dari perang, menuju kepada jihad yang akbar, yang besar, yang dahsyat adalah melawan diri, hawa nafsu. Tuh, dahsyat bola bali, tak lawan. Maka ketika perlawanan terjadi, maka yang namanya nuqayyid lahu syaitonan, setan-setan itu seolah enggan. Coba nek jenengan kuwi lawan, kan sing dogok teng jero niki, ya, sing disebut korin misalipun, sing do memeng-memeng kuwi, rak do ora kerasan to nang wong apik, betul enggak? Korine kan ganti korin-korin sing paslim. Nek sing do wegah-wegah ki nek wis lunga, jenengan rak abote dadi ilang, betul enggak? Mulane labot ki nek digogoki korin. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Bagi siapapun orang yang bermaksiat, yang tidak mau berdzikrul rahman, tidak mau baca ayat, tidak mau sholat, ingat maha rahman,
nuqayyid lahu syaitonan, maka dikasih setan. Wa huwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman dekatnya. Tuh. Nah, naik kafir, munafik, muslim. Muslim piye? Pasrah. Masrahke nang Gusti Allah. Nyelametke awake dhewe. Pasrah. Muslim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui bilang, ayo mireng. Orang Arab Badui bilang, qalatil a'rabu amanna. Kul, katakan. Mereka orang Arab Badui bilang apa? Amanah. Kula menika sampun iman. Begitu kalimatnya. Kul, katakan. Lam tu'minu. Kamu sekalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Ning do maturo sliramu lagi podo Islam. Kek do pasrah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum masuk dalam hatimu. Itu nggih, bisa bedake nggih. Kafir nolak terang-terangan, munafik bermuka dua, betul enggak? Muslim dalam pasrah, mukmin mantep sambung ning hati. Kan tadi disebutkan tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ning ati wis ana. Ning ati wis ana niku enteng bobot. Enteng. Nek jenengan kon methuk sing dipethuk sing jenengan tresnani enting bobot. Wis tau dadi wong enom durung. Kon ngeterke mbokne karo methuk calone kira-kira enteng pundi? Nah, betul enggak? Itu. Ini yang butuh untuk kita dewasakan. Ya. Maka ketika dia sudah tidak munafik, sudah ada tasdik bil qalbi, ada ikatan dalam hati, ya. Udah kontak, itu udah nyaman. Mila bang sebatakan, kok sing nang masjid oke wong tua-tua ya. Wi mergo atine banglan gawean. Wong rumangsani, pocen wis sadar diri, betul nggak? Mulane kita itu butuh pribadi-pribadi sing do temu wong. Ora ming tuwa, paham ya? Ning temu wong ki ora kaitane mistis. Temu wong itu sudah punya kedewa, tidak lagi bersumbu pendek. Tuh. Coba kalau udah iman, kalau dia sudah akrab dengan Allah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah kau melihat Allah, bila kau tak bisa melihat, kau dilihat oleh Allah. Apa namanya? Kok orang sing nyambung? Ihsan. Luar biasa. Lebih nek penggalian ngeten niki disekseni Gusti Allah. Jenengan arep ngapusi berpolitik sing reko-reko wis ra iso. Allah mirsani, Pak kula mboten saged. Terus mboten. Dahsyat. Niki Allah mirsani rikala kula maos Allahu Akbar. Allah mirsani. Al-Fatihah aja yang kita baca, kulhu yang kita baca, subhanakallah kita baca, itu sedang bertemu dan sedang matur. Ada sambung, ada pertemuan. Ini upaya kita bagaimana bertazkiyah supaya pribadi kita bening. Kalau dulu pernah ibu bapak mireng ya, saya kalau cerita ada namanya Brigadir Rohyatin. Nanti mireng yang di daerah mana Kebumen waktu itu dia ditugaskan, ujuk karena baru ditugaskan di tempat yang baru, ujuk-ujuk ono mobil kok salah arah, disemprit. Tadi semprit didonke napa tahun sewidaan ya saat ini urung akeh mobil ngeten iki. Dijaluk rebuise santi delok kuwi jebulane Sri Sultan Habib ke-9. Ning karena tugas disampaikan, tapi Pak Pemirsani tadi ada kekeliruan arah. Habib 9 bagaimana? Nggih, saya percaya. Pak. Kemudian catat, kemudian setelah itu bagaimana proses selanjutnya nanti kita melihat akan sidang. Perlu habis 9 waktu. Nah, San pamit karena mau ke Tegal ke mana dalam rangka ada rapat atau apa, maka dia kemudian pamit. Setelah pamit dia mau ngejar pakai pin ontel zaman semono, ning ra iso. Akhirnya diserahkan kepada atasannya, disalahke, kowe wani-wani nih nyemprit karo habis 9.
urusannya tekan kementerian, urusannya tidak hanya sampai sini. Jajal, sesuatu apa? Isu yang beredar tentu dia akan dipindah tugas. Nah, itu. Nah, suatu ketika ada seseorang dari brigadir itu yang disuruh ke Yogyakarta mengantarkan rebuis itu. Ketika di sana, mohon maaf Pak, Brigadir Rohyadin kemarin kewanen ibaratnya. Apa pesan Sultan? Tolong sampaikan kepada pimpinannya, kita mohon yang beliau berani nyemprit saya untuk dipindahkan ke Jogja. Dan akan saya naikkan pangkatnya, usulnya. Luar biasa enggak? Jenengan dikritik nonton itu, kira-kira jenengan seneng atau jenengan nesu? Betul enggak? Luar biasa. Saifuddin Ibrahim, astagfirullah. Dia kan murtad ya. Oh, Saifuddin Ibrahim, astagfirullah. Ibrahim bin Aden, Ibrahim siapa namanya? Konsumen namanya. Itu adalah seorang yang memiliki karisma. Dia orang yang tergolong mulia di kalangan masyarakat. Suatu ketika sedang nunduk, dituduh karo polisi. Nanti kali dituduh, niku san ngangkat kaget, Ibrahim nyuwun pangapunten gitu. Kalimatnya Ibrahim bin Adam, kalau nyebutnya Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam. Ketika dia mengangkat, kalau nyuwun pangapunten begitu, Ibrahim bin Adam menyampaikan, sudah kumaafkan sebelum kau minta maaf. Coba kalimat. Luar biasa enggak kalau muslim begitu? Nek kula panjenengan pripun? Rasudi. Ayo, betul enggak? Itu kan karena ruhaniahnya dipenuhi oleh wilayah-wilayah kejelekan. Itulah diantaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah jam 7:03, nyuwun pangapunten, paringi diskon segede nggih 3 menit ya. Maka sudah selesai ini, ajeng dilanjutke nggih krono sudah selesai. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa sampaikan kembali. Ngeten nggih Ibu Bapak? Kepingin untuk kembali kepada Allah dalam selamat, kepingin urip seneng ning donya lan akhirat. Nah, kita berjihad, kita bertazkiyah, membeningkan diri kepada Allah Ta'ala. Dulu saya sebelum 2007, 2006, niku masih mumetan. Apa-apa dipikir, apa-apa stres, apa-apa ora nyaman. Akhirnya san dituduhke Gusti Allah, bali nang ngarsane Allah, baru punya rasa kenyamanan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Demikian yang kami sampaikan kepada jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sound system.